adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Baiklah, saat ini mari kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat sebuah pujian, Aku Berani Tampil Beda. Baiklah adik-adik, saya ajak semuanya untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau beribadah kepadamu dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bahkan juga ampuni kami Tuhan jikalau ada kesalahan, sikap kami yang tidak berkenan, dan layakkan kami Tuhan supaya kami bisa masuk dalam hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus yang berbicara kepada kami, sehingga firman-Mu ini sungguh membuat kami bertumbuh hanya di dalam-Mu saja. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak, kiranya Tuhan juga yang memberikan pendengaran yang baik. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, sungguh kami pertaruhkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita dan membacanya. Hari ini kakak akan bercerita dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis,
Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, maka kita melihat bahwa bagaimana iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Di mana saat itu ketika Tuhan Yesus berpuasa, maka iblis tahu bahwa Tuhan itu lagi sangat lapar ya. Karena sebagai manusia pastinya juga Tuhan Yesus akan merasa kelaparan. Jadi iblis melihat bahwa Yesus saat ini lagi mengalami kelemahan. Nah, jadi datanglah iblis untuk menggodanya, ya, mencobainya. Nah, melalui cerita ini adik-adik, sebagai pengikut Tuhan Yesus tetap waspada, ya. Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis, padahal Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Si iblis sudah tahu bahwa Yesus sebenarnya maha kuasa, ya, maha kuasa, tetapi masih saja berani. Nah, apalagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus, Dia juga mau kalau kita gagal untuk taat dan setia kepada Tuhan. Ada banyak adik-adik yang membuat kita bisa gagal, ya, apalagi di masa-masa sulit sekarang ini. Ya, selama kita di rumah tidak bebas untuk melakukan hal-hal, maka mungkin banyak godaan-godaan iblis supaya kita tidak bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Misalnya apa adik-adik? Kita malas untuk beribadah, kemudian tidak hormat kepada orang tua, suka melawan, ataupun hal lain adik-adik, malas untuk melakukan hal-hal yang baik selama di rumah. Malas bangun pagi mengerjakan PR, bahkan juga malas untuk melakukan pujian, bahkan doa kepada Tuhan Yesus. Nah, biarlah melalui firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita kembali lagi ya adik-adik, untuk tetap waspada, dari tipu muslihat iblis. Kita terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah, mari kita menghafal 3 pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Ya, kakak harap supaya adik-adik bisa mengingatnya selalu, sehingga membuat kita semakin waspada. Demikian adik-adik untuk cerita firman Tuhan hari ini, biarlah dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat hari ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkau Allah kami yang maha baik. Dan kami rindu juga Engkaulah yang selalu menuntun kami Tuhan di jalan yang benar. Karena di luar sana iblis tidak ingin jikalau kami tetap taat dan setia di dalam mengikut Engkau.
Kami rindu Bapa, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang selalu memampukan kami di dalam menjalani hari-hari kami saat ini, terlebih untuk adik-adik yang ada di rumah. Berkatilah adik-adik Bapa dalam seluruh kegiatan mereka, biarlah mereka tetap hidup dalam ketaatan dan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Beri masa depan yang terbaik, bahkan juga berkati Papa Mama yang selalu mendampingi setiap hari. Biarlah Tuhan memperlengkapi setiap Papa Mama dengan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan Tuhan juga yang memberkati dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Berkatilah setiap adik-adik Tuhan dan maupun Papa Mama, dan jauhkanlah mereka dari sakit penyakit sekecil apapun. Jikalau ada di antara mereka saat ini yang mengalami kelemahan tubuh, kami sungguh meyakini bahwa Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit yang mereka alami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Seluruh kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita angkat satu pujian lagi ya buat Tuhan Yesus, yaitu berani tampil beda. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.